Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riparizdianto. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kelas digital yang telah saya kembangkan menggunakan Google Classroom untuk peserta didik kelas 5 SD Pasir C. Dengan materi saya mengangkat sistem peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang sudah saya angkat di sini. Apa saja di dalamnya? Mungkin di sini akan dijelaskan secara ringkas. Mungkin disimak ya. Baik, setelah mengikuti pembelajaran berbasis digital melalui Google Classroom, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia beserta fungsi masing-masing melalui Google Classroom. Untuk yang kedua, ada memanfaatkan Google Classroom untuk mengakses materi, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, serta mengikuti kuis dan aktivitas pembelajaran secara tepat waktu. Yang ketiga, ada berpartisipasi aktif dalam diskusi Google Classroom untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta diskusi dengan teman. Tujuannya untuk mengintegrasikan penguasaan materi IPA, yaitu tema yang saya angkat tadi itu sistem peredaran darah manusia, atau judul yang saya angkat, dengan keterampilan pembelajaran digital melalui Google Classroom, serta kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, ada struktur dan organisasi kelas digital. Kelas digital dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan akses dalam jalur pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, jadi kita harus mengenali setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pasti tentunya. Jadi kita harus mengetahui karakteristik setiap orang itu seperti apa. Nah, untuk mengikuti Google Classroom juga ada pun susunan-susunan dalam kelas digital tersebut. Yang pertama ada beranda kelas, yang kedua ada materi pembelajaran digital membahas topik sistem peredaran darah, yang ketiga ada video pembelajaran, yang keempat ada media presentasi, yang kelima ada kolom diskusi, dan yang keenam ada evaluasi. Nah, penyajian seluruh komponen tersebut disusun mengikuti urutan kegiatan pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, kegiatan diskusi, latihan, hingga evaluasi. Nah, baik, untuk yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi yang saya rancang mengenai sistem peredaran darah itu yang meliputi ada pengertiannya, ada materi yang saya jelaskan itu seperti apa saja, jenis-jenis pembuluh darah ada apa saja, kemudian darah dan komponennya di sana ada apa saja. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Di dalam PPT saya itu ada seperti apa saja. Mungkin saya akan jelaskan lagi, dan kita juga harus tahu cara menjaga kesehatan peredaran darah itu bagaimana, dan juga ada kesimpulannya tadi seperti apa. Mungkin segitu untuk materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya ada aktivitas yang saya rancang. Di sini ada beberapa aktivitas pembelajaran yang dirancang dalam kelas digital. Antara lain yang dari saya itu yang pertama, siswa membuka materi dan membaca menjelaskan yang tersedia. Kedua, ada menonton video pembelajaran yang sudah disediakan. Yang ketiga, ada mengikuti forum diskusi. Yang keempat, ada mengerjakan tugas individu. Dan yang terakhir, ada mengikuti kuis online melalui Google Form untuk mengukur pemahaman siswa. Jadi kita bisa mengukur pemahaman siswa melalui Google Form, apa yang sudah mereka pahami atau yang mereka pahami kita bakalan tahu di pengisian Google Form tersebut. Untuk yang selanjutnya ada asesmen yang digunakan. Asesmen yang saya gunakan itu di dalam kelas digital terdiri dari ada asesmen formatif, yaitu forum diskusi. Nah, kenapa saya masukkan forum diskusi? Karena kita bisa melihat apakah siswa akan terlihat aktif di sana di Google Classroom atau tidak. Kita bisa melihatnya. Dan juga bukan cuma forum diskusi saja, ada apa saja, mungkin nanti akan saya jelaskan kembali. Yang selanjutnya ada kuis online melalui Google Form. Nah, jadi kita bisa melihat keterkaitan siswa dengan Google Form itu seperti apa, apakah mereka memahami apa materi yang sudah saya sampaikan atau masih belum. Akan diisi menggunakan kuis Google Form. Yang selanjutnya ada asesmen sumatif, yaitu ada tugas individu. Nah, kita tidak hanya memberikan materi, tapi kita juga memberikan tugas individu untuk si siswa itu apakah pemahamannya. Kita bisa mengukurnya dengan tugas.
Dan selanjutnya ada evaluasi siswa tentang pemahaman mereka mengenai materi tersebut. Nah, di evaluasi juga kita akan membuat latihan-latihan soal supaya mereka bisa kembali mengingat apa yang sudah saya jelaskan. Dan yang selanjutnya ada refleksi hasil. Nah, hasil pengembangan menunjukkan bahwa pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran digital memberikan berbagai manfaat dalam mendukung proses pembelajaran materi sistem peredaran darah manusia. Nah, platform ini memudahkan siswa untuk memperoleh materi, mengakses media, dan juga platform ini mengajarkan tugas dalam suatu tempat yang terorganisasi. Selain itu, Google Classroom membantu guru dalam menyusun, membagikan, dan memantau aktivitas pembelajaran secara lebih efisien. Nah, mungkin itu untuk refleksi hasil. Yang selanjutnya mungkin saya cukupkan saja untuk materi yang sudah saya sampaikan. Mohon dipahami. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi mengenai proyek pengembangan kelas digital menggunakan Google Classroom dengan materi sistem peredaran darah manusia yang bisa saya sampaikan. Semoga kelas digital yang telah saya kembangkan dapat membantu menyampaikan pembelajaran yang lebih efisien. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.